Lontar Yama Purwana Tatwa adalah salah satu lontar yang memuat tentang tuntunan upacara Pitrayatnya terkait upacara, upakara, dan sarana bade atau petulangan yang digunakan dalam upacara pengabenan. Ide Bagus Putu Eka Swatnyane mengatakan, lontar Yama Purwana Tatwa juga merupakan salah satu lontar kamoksan yang memiliki perhitungan hari, wuku, dan sasih yang khusus mengatur dalam pencarian ala ayuning dewasa untuk dapat melaksanakan upacara, khususnya pitrayatnya baik itu ngaben, nyekah, memukur, dan maligia. Runtutan upacara ngaben yang terdapat dalam lontar Yama Purwana Tatwa ada yang disebut dengan memukur. Upacara ini merupakan upacara tahap kedua dari pitrayatnya, yaitu mengembalikan jasad manusia yang telah bergabung dengan alam semesta menuju alam pitara, yakni alam yang berdekatan dengan Tuhan. Upacara ngaben diyakini sebagai ritual untuk mengembalikan unsur-unsur panca mahabuta dari badan manusia atau buana alit ke dalam alam semesta atau buana agung. Dikatakan Swatnyane bila menyelenggarakan upacara kematian, hendaknya jangan memaksakan diri untuk melakukan upacara yang besar, namun disesuaikan dengan kemampuan keluarga yang ditinggalkan sehingga tidak menjadi beban. Meskipun memilih upacara kematian yang sangat sederhana dan tanpa mengeluarkan banyak biaya, asal segera dilaksanakan dan dilandasi hati yang tulus ikhlas, maka arwah leluhur akan memperoleh kebahagiaan abadi. Secara filosofi, ada beberapa sarana utama yang dipakai dalam upacara kematian sesuai lontar Yama Purwana Tatwa, di antaranya menggunakan pisang jati sebagai warna, asap sebagai mata, nasi angkep sebagai mulut, bubur pirata sebagai suara, dukut lepas sebagai dubur, cawan sebagai dahi, daun kayu sugih sebagai hidung, kusa sebagai bulu mata, jawa sebagai alis, pilih-pilih sebagai ulu hati, panjang uang sebagai lidah, ending sebagai bibir, daun rotan sebagai punggung, asap sebagai gusi, pengawak sebagai tulang belakang, tebu sebagai lengan, cendana sebagai tulang kelingking, rempah-rempah sebagai inti atau atma, panyujuk sebagai jalan, panyujuk mameri sebagai penuntun yang paling depan, baju sebagai kulit, kain wangsul sebagai telapak kaki, topi sebagai lutut, ganjang berisi uang sebagai tulang lutut, sangku sebagai kantung kemih, kipas sebagai nafas, kotak sebagai daging, 3 sampir sebagai urat, dan gegading embe-embenan sebagai kepala.